Terus ditepuk-tepuk oleh papanya, "Dik, tenang, kenapa kamu?" Besoknya ditendang lagi. Nah, saudara, anaknya ngajak guyon. Tapi dia nggak tahu bagian mana ini nendang ini. Hebat sekali. Nah, ini mereka dua. Ribka tidak tahu, Ishak pun tidak tahu kalau mereka ini kembar. Itu nggak tahu. Waktu dalam penderitaan, Ribka berdoa. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Bayangkan, jadi ingin mati. Betapa menderita mengandung dua anak kembar yang bertolak-tolakan itu. Dan ia pergi. Ini penting, garis bawahi saudara. Biasakan untuk apa saja dalam hidup kita, pergilah minta petunjuk kepada Yahweh, kepada Bapa di surga. Katakan amin. Amin. Saya beri tanda Kejadian 25. Nanti kita kembali ke situ. Saya ngajak saudara bukti yang lain. Mazmur 73. Ya, Mazmur 73. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Jadi karena nggak ada dokter, ahli kandungan, nggak ada USG, ya Ribka ya datangnya kepada Bapa di surga. Kenapa anak ini begini? Aku tersiksa dalam kandungan ini. Akhirnya dia minta petunjuk kepada Yahweh. Mazmur 73. Kita semua tahu firman ini tentang Asaf itu bukan iri hati sebetulnya. Dia itu bertanya, ya. Ayat yang kedua saya baca. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, saya percaya sampai hari ini masih ada orang Kristen yang pernah ngomong seperti ini. Saya kenal itu jahat, orang itu penipu, kok sukses terus. Aku ini sembahyang tiap hari, puasa per bulan, kok begini? Ada yang pernah ngomong seperti itu? Ini jawabannya saudara. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ayat 4. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan melawan Tuhan. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, artinya ikut mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Tuhan tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jahat sekali nih orang-orang, mengeledek Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada, nggak ngerti apa-apa. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dengan senang selamanya, sia-sia sama sekali. Nah ini dia, sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih, hati hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, artinya lebih baik jadi seperti orang itu aja, sukses hidupnya, daripada Kristen taat kepada Tuhan tapi begini. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ingat, orang-orang tua, apapun kita buat dampaknya ke anak-anak kita. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahuinya. Jadi Asaf cari jawaban. Kok bisa orang dosa, jahat, pencuri semuanya kok sukses? Ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu menjadi apa saudara? Kesulitan di mataku. Garis bawahi kalimat pertama ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Ngerti kata ini? Dalam segala hal carilah Tuhan. Amin. Ribka dalam keadaan panik kesakitan, dia berkeputusan mencari Tuhan. Asaf dalam pertanyaan hidupnya, kenapa begini? Sampai aku masuk dalam tempat kudus Tuhan. Gereja Tuhan, buatlah ini jadi sikap kita sehari-hari. Ada apa-apa kita tanya. Contoh yang ketiga, 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Saya baca mulai ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Buka Tawarikh aja kertasnya bunyikan, ngitung uang, jadi berarti jarang baca Alkitab. Itu tandanya. Jangan marah, saya cuma ngomong saja. Maka itu baca Alkitab. Jangan baca Naruto terus.
Udah, teruskan. Kalau nggak ketemu, belum ketemu jangan berhenti nyari ya. Agar takut saya ngomong kok bunyi terus kertasnya begitu. Udah, 2 Tawarikh 20 ayat 2 dan 3. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, ini raja. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi, sudah dekat. Yosafat bagaimana? Menjadi takut. Wajar, dia manusia. Walaupun dia raja, dia takut. Saudara, mari hari ini kita belajar berkeputusan dalam kondisi apapun juga. Ya, Ribka kesakitan. Asaf punya pertanyaan, rasa nggak adil. Kenapa yang jahat kok bisa sukses, bisa begini? Aku sungguh-sungguh tidak. Yosafat punya ketakutan. Tapi ketiga-tiganya punya hal yang sama. Ayo baca bareng-bareng setelah kata menjadi takut, 1, 2, 3. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Garis bawahi, keputusan ini penting. Saudara, percayalah, masalah itu nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Sama seperti dosa, tidak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Sebab bagi Papa di surga, masalah itu masalah, dosa itu dosa. Renungkan ini. Selama kita menjadi Kristen, belum punya konsep yang benar tentang pola pikir kita, harus menjadi pola pikir Papa surgawi, maka sampai kapanpun juga kita selalu membeda-bedakan masalah dan membedakan dosa. Buat Papa kita tidak. Begini saya beri contoh. Seperti iman. Nggak ada iman besar, nggak ada iman kecil. Buat Papa ada atau tidak iman itu. Ukurannya tidak penting. Maka Yesus berkata, kalau toh kamu punya iman sebesar biji sawi pun, kamu bisa memindahkan gunung. Jadi bukan besar atau kecil iman itu, bukan besar atau kecil masalah itu. Contohnya, kenapa kalau ada orang kena sakit kanker baru puasa? Kenapa kok nggak sakit panu juga puasa? Lo ngerti maksudnya? Kan sama sakitnya, walaupun cuma panu. Nah, selama saudara masih membedakan kanker itu lebih besar dari panu, saudara salah sebagai orang Kristen. Di hadapan Bapa nggak ada ukuran. Masalah itu masalah, dosa itu dosa. Jadi begini, siapa masih beranggapan sampai hari ini dosa itu ditimbang. Jadi kalau dosa besar nerakanya dalam, kalau dosa kecil nerakanya apinya cuma semata kaki. Enggak. Awas yang punya konsep seperti itu. Jadi dosa itu nggak ada ukuran SML, itu cuma baju yang ada. Oke? Begitu pula masalah nggak ada yang SML, itu cuma baju saja. Neraka juga bukan seperti kolam renang, catat itu baik-baik. Ya, kolam renang ada yang dangkal untuk anak-anak. Neraka tidak ada sama dalamnya, jadi dianjurkan. Kalau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung. Rugi. Lo serius, sekalian yang gede. Sama-sama ke nerakanya ngapain? Kita tidak berzina, tapi suka lihat situs porno. Sama goblok. Baca itu baik-baik. Sama itu. Lu dengarkan ini baik-baik. Mulai hari ini semua kita harus punya konsep yang benar tentang Bapa kita. Amin. Harus mengerti kebenaran ini. Jadi ingat, dosa nggak ada SML. Jadi kalau saudara mau berzina sekalian aja, ngapain ngintip-ngintip? Ini loh, maju aja, toh ke neraka juga. Kalau mau nyuri juga begitu, jangan cuma 50.000 nanggung. Yang gede sekalian nyemplungnya sudah. Catat ini baik-baik, saudara. Ini pola pikir Bapa kita. Katakan amin. Jadi masalah nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Masalah itu juga masalah. Tuhannya sama. Ingat itu. Jangan anggap kalau sakitnya panu, ya gitu aja. Kalau yang kanker, Tuhannya gede, enggak. Ngawur itu. Itu konsep yang salah sama sekali. Yosafat mengambil keputusan. Jadi, masalah itu bukan besar atau kecilnya. Masalah itu tergantung sikap kita membuat keputusan terhadap masalah itu. Renungkan ini baik-baik. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita itu bukan yang terjadi, tapi keputusan kita memutuskan sesuatu untuk yang terjadi itu yang menentukan. Betapa celakanya seorang suami ketika istrinya nggak mau ngerti dia hari-hari terakhir. Maka itu para istri, saya minta maaf saya katakan ini,
Istri itu punya senjata ampuh yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun juga. Kalau sudah ngambek nggak melayani suaminya,